HAK dan Komisi 8 DPR RI hari Kamis kemarin meninjau Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto. Apakah mereka sedang melakukan sidak? Rupanya kedatangan Marisa dan rombongan sehubungan dengan fax dari salah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Perawat bernama Neneng yang identitasnya belum boleh dimunculkan ke publik ini mengirim fax yang berisikan tentang larangan memakai jilbab di area rumah sakit saat bekerja. Sebetulnya aspirasi ini bukan milik Neneng semata. Anda masih bersama saya Nela Ana di Gospot. Pemirsa, kadangkala hidup kita penuh dengan berbagai macam rasa layaknya gado-gado. Bicara soal gado-gado, yang ini sedikit berbeda. Kabarnya anak pertama almarhum Kuswoyo, John Kuswoyo, kabarnya berseteru dengan seorang penjual gado-gado di depan rumahnya. Mereka berseteru soal harta yang telah diwariskan oleh almarhum Kuswoyo. Lalu siapakah penjual gado-gado tersebut dan bagaimanakah mereka berseteru? Inilah Gospot. Wanita tua ini bernama Murati. Sudah setahun ini Murati bolak-balik mendatangi kantor pengacara Baron Fantari Hani untuk memperjuangkan haknya. Murati sedang berperkara dengan John Kuswoyo, kakak tertua dari Kus bersaudara. Siapakah Murati? Dan bagaimana kronologisnya hingga berperkara dengan John Kuswoyo? Awalnya Murati adalah penjual gado-gado di depan rumah keluarga besar Kuswoyo. Saya itu pertamanya dagang gado-gado. Nah, dagang gado-gado, nah itu sering pembantunya yang namanya si Atun sering suruh beli gado-gado. Nah, udah sering beli gado-gado, barang gitu udah dapat sebulan. Oh Iti disuruh ke sana sama Pak Kus. Belum mau ngapain, nggak tahu Bapak mau bicara apa. Akhirnya udah malam, saya datang, itu anak-anaknya nggak ada. Udah, Po Iti nggak usah dagang gado-gado dah, kerja di Bapak aja. Setelah bekerja selama beberapa bulan di keluarga besar Kuswoyo, Murati muda kemudian keluar dan kembali berjualan gado-gado di depan rumah Kuswoyo. Hingga suatu hari Murati dikagetkan oleh ajakan mantan majikannya. Nah terus itu hari juga Bapak berpikir, dia biar gimana harus punya istri supaya ada yang ngurusin. Akhirnya lama-lama dapat seminggu saya dipanggil sama Pak Kus. Udah, Ti sekarang begini, kamu jadi istri Bapak aja. Loh, kenapa Pak? Pokoknya urusin Bapak, katanya gitu. Bapak biar ada yang ngurusin. Anak Bapak semua katanya udah ini, tapi nggak bisa iniin orang tua gitu. Murati akhirnya menikah bawah tangan dengan Kuswoyo pada tahun 1978. Kehadiran Murati ternyata tak disukai oleh anak-anak Kuswoyo hingga akhirnya Pak John, Po Iti sekarang begini, tinggal pilih apa mau dibiarkan, apa mau dicerai. Loh, apa-apaan Pak begini caranya? Sekarang begini aja, kalau Bapak nggak mau ceraiin Po Iti, jangan aku anak cucu ngurut. Dia yang nulis sendiri itu, tulisan itu. Singkat cerita, Murati bercerai dengan ayah John pada tahun 1984 disertai sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh John Kuswoyo. Isinya Murati akan mendapatkan 50% hasil penjualan rumah di Tuban, Jawa Timur, serta pensiun sebesar Rp100.000. Sampai detik ini boro-boro ratusan, 10 perak aja saya nggak dapat jaminan sampai Bapak wafat. Bagaimana tanggapan John Kuswoyo terhadap bukti-bukti yang dibeberkan Murati? Apalagi John baru saja mendapatkan surat somasi dari pengacara Murati. Kita bersifatnya defensif. Tidak, kalau diserang ya kita membela diri gitu aja. Terserah, terbuka. Kalau kepengin main ya main pengadilan-pengadilannya ya silakan. Apa yang saya lakukan ini saya pertanggungjawabkan pada Bapak dan pada Tuhan. Saya akan coba ketemu Pak John dalam jangka waktu dekat ini. Saya sudah janji kita akan coba ketemu, merealisasikan masalah ini seperti apa, kita musyawarah mufakatkan. Ya ini tentu akal-akalnya empok itu. Mana ada pengacara mau bergerak kalau nggak
sodok-sodok sama si Mpok itu. Gitu. Lah Mpok itu siapa yang sponsori ya enggak tahu ya. Itu dia kan pinter dia. Memang cerdik dari mula udah cerdik. Kalau sampai dia nggak ngasih, saya nggak tenang dunia akhirat, sampai hari kiamat saya nggak redoin. Kenapa Pak? Pokoknya urusin Bapak, katanya gitu. Bapak biar ada yang ngurusin. Anak Bapak semua katanya udah ini, tapi nggak bisa iniin orang tua gitu. Murati akhirnya menikah bawah tangan dengan Kuswoyo. Kemanapun setetes darah saya korbankan. Kemanapun saya hadapi. Saya udah kenyang dipitah macam-macam. Langsung beranjak ke Marisa Haque dan Komisi 8 DPR RI yang rupa-rupanya sangat peduli dengan hak-hak perempuan. Sampai-sampai mereka melakukan sidak ke Rumah Sakit Medistra setelah mendapatkan fax dari seorang perawat rumah sakit tersebut. Kabarnya perawat tersebut mengadukan rumah sakit karena telah melarang perawatnya memakai jilbab. Benarkah pengaduan perawat tersebut? Lalu bagaimana komentar Inneke Koesherawati? Inilah Gospot. Marisa Haque dan Komisi 8 DPR RI hari Kamis kemarin meninjau Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto. Apakah mereka sedang melakukan sidak? Rupanya kedatangan Marisa dan rombongan sehubungan dengan fax dari salah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Perawat bernama Neneng yang identitasnya belum boleh dimunculkan ke publik ini mengirim fax yang berisikan tentang larangan memakai jilbab di area rumah sakit saat bekerja. Sebetulnya aspirasi ini bukan milik Neneng semata. Ada 15 perawat lain mengeluhkan hal serupa. Lantas tujuan apa yang ingin dicapai Komisi 8 dalam peninjauan ini? Berharap kita bisa memberikan solusi sementara. Dikatakan bahwa hukum itu kan yang buat manusia ya, bukan yang mati, bukan rigid, nggak kaku. Artinya ya kita tunggu nanti peninjauan kembali rumah sakit ini apa. Saya rasa di dalam rumah sakit kita perlu memakai seragam ya, yang bisa dipakai dengan rapi, dan di dalam melayani pasien itu semuanya bisa ya. Jadi selama ini memang ketentuan itu sudah kita berlakukan awal saat rumah sakit ini berdiri. Benarkah peraturan rumah sakit mengharuskan perawat yang mengenakan jilbab untuk melepasnya saat bekerja? Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi pada saat kita merekrut karyawan, kita sudah beritahu bahwa kita punya seragam seperti ini. Apakah dia bersedia untuk mengikuti ketentuan itu atau tidak? Keluhan para perawat tersebut bukan tanpa alasan. Kabarnya mereka terancam di PHK apabila memakai jilbab saat bekerja. Nggak ada isu PHK ya Pak ya, mohon diralat. Tidak ada isu PHK. Jadi dari Medistra pun tidak ada kebijakan yang atau ketentuan yang akan mem-PHK-kan karyawan hanya karena dia misalnya memakai seragam yang berbeda. Kita hanya menghimbau. Kemudian solusi yang saya berikan tadi adalah menempatkan dia pada tempat yang memungkinkan dia untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan keyakinan. Saya ingin mengklarifikasi mengenai hal yang disampaikan oleh salah seorang karyawan kami mengenai katanya larangan memakai busana muslim. Kami sudah memberikan solusi yang kami anggap sudah terbaik untuk karyawan ini dengan menempatkan yang bersangkutan pada bagian yang memang mengharuskan karyawan untuk menutup mulai dari kepala dan baju yang tertentu. Jadi saya rasa kami juga menghargai keyakinan karyawan tersebut. Inneke Koesherawati, artis yang sekarang berjilbab ini mungkin punya komentar tentang masalah ini. Ya, kalau saya sangat menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan, apalagi di negara kita yang mayoritas muslim. Kenapa hal itu kok masih terjadi? Orang yang sudah menuruti perintah Allah, menutup auratnya malah dibuka untuk gara-gara hanya sebuah pekerjaan yang katanya itu udah suatu peraturan. Apakah peraturan itu bisa mengalahkan perintah Allah? Lantas bagaimana menurut Inneke soal larangan memakai jilbab di tempat kerja? Saya kembalikan lagi kepada si pembuat peraturan itu, apakah sudah pantas peraturan itu aja. Memangnya kenapa? Memang jilbab itu, apakah jilbab itu najis? Apa gimana sampai orang kok nggak boleh kerja memakai jilbab? Kenapa memangnya gitu loh?
Kenapa dia sampai melarang seperti itu? Kenapa? Apakah dengan berjilbab itu langsung pekerjaan ini jadi kacau balau? Tidak. Peraturan memang dibuat untuk menertibkan sesuatu, namun rasanya sudah saatnya peraturan mengikuti perkembangan zaman.